Grandson Tom Dono We are Semi ISK. Yo. Kalian pikir nuansa Jepang cuma cukup? Ternyata ada lanjutannya. Kali ini kita punya daftar hantu-hantu di Jepang. Kalau kemarin itu 5 siluman di Jepang, kali ini 5 hantu terseram di Jepang. 5 guys. Kalian siapkan teh hangat di sebelah kalian biar nggak tegang. Yes, dan biar nggak dibilang masuk angin sama seluruh penduduk Indonesia. Yang pertama adalah Nekekubi guys. Nekekubi ini adalah bukan makhluk halus biasa guys, karena dia di siang hari itu bisa berubah atau shape shifting menjadi sebuah manusia. Seorang manusia guys. Ya. Bahkan untuk mengelabui orang-orang, dia akan hidup berkelompok dan berbaur dengan manusia lainnya. Dan kalian bisa tahu kalau orang yang kalian lihat itu adalah Nekekubi dengan cara apa, tahu nggak? Dengan cara melihat lehernya. Kalau kalian lihat ada garis merah di antara lehernya itu, berarti itu adalah Nekekubi. Bukan berarti dia pakai kalung warna merah loh ya. Iya, karena siluman ini punya kemampuan untuk melepaskan kepalanya dari tubuh untuk mencari mangsa. Saat mencari mangsa, Nekekubi akan berteriak untuk membuat mangsanya ketakutan guys. Setelah itu dia akan menggigit dan memakan manusia itu. Namun Nekekubi bukanlah siluman tak terkalahkan. Sebab katanya apabila sampai pagi hari Nekekubi belum kembali ke tubuhnya, maka dia akan mati. Berarti dia punya waktu sampai pagi hari ya. Yes. Oke, hantu kedua Hikiko-san. Hikiko-san adalah hantu jahat yang berasal dari orang baik yang tersakiti. Berarti awalnya dia hantu baik ya. Ya. Oh, orang yang baik, lalu karena tersakiti dia membalas dendam atau gimana kita nggak tahu ya. Iya, tapi jangan ngaku-ngaku Hikiko-san ya, kamu yang baru putus cinta. Bagaimana enggak guys, Hikiko-san ini adalah korban-korban bullying dari teman-teman sekolahnya. Gimana nggak dendam coba? Dikunci di kamar mandi, bukunya disobek, bahkan ditarik keliling sekolah tanpa ada yang membantu. Nggak cuma hanya itu guys, ternyata Hikiko-san juga dibully di rumahnya. Which is itu adalah kekerasan yang ada di rumahnya. Bapaknya sering memukuli dia di rumahnya karena bapaknya adalah seorang pemabuk. Nggak juga itu, ibunya juga hanya melihat saja dan bahkan ibunya tidak membantu dan justru ikut menyiksa Hikiko-san. Hidup yang memberat membuat Hikiko akhirnya memutuskan mengakhiri hidupnya. Namun dendam di hati Hikiko ini masih ada sehingga ia kerap menampakkan dirinya sedang menyeret seseorang. Kayak diseret gitu. Ya, Rambutnya atau mungkin dari kepala, kepalanya? waduh, gila juga sih. Di kakinya yang bikin suara. Tapi kalian nggak perlu khawatir karena yang korban yang dipilih oleh Hikiko-san ini adalah orang-orang yang suka ngebully atau melakukan kekerasan guys. Jadi buat kalian yang suka membuli, siap-siap. Oke, yang ketiga, Toire no Hanako-san. Ayo, siapa yang suka parno kalau ke toilet sekolah sendirian? Nah, rupanya pelajar di Jepang juga percaya bahwa pada setiap toilet wanita di Jepang, pada lantai 3 dan bilik ketiga ada hantu Hanako. Hantu Hanako sendiri sudah populer dari sejak 1950. Dia kerap sering ditemukan mengenakan baju berciri khas ya, seperti baju sekolah gitu, atasannya putih, bawahnya merah. Roknya maksudnya. Dia itu gadis kecil yang memiliki rambut pendek juga guys, segini guys. Tapi untuk asal-usulnya sendiri, setiap tempat di Jepang punya ceritanya masing-masing. Ada yang bilang Hanako adalah pelajar yang tewas saat bersembunyi di kamar mandi ketika Perang Dunia terjadi. Namun ada juga yang percaya bahwa Hanako-san ini dibunuh di toilet sekolah oleh ibunya sendiri. Nah, untuk yang penasaran ingin tahu wujudnya, bisa ke kamar mandi sendirian dan mengetuk pintu dan mengetuk bilik toilet sambil berkata, Apabila ada yang menjawab, iya, aku di sini. Berarti kalian sudah berhasil memanggil Hanako-san. Gila, di sini kita yang buat konten aja udah merinding guys. Nggak ngetuk kamar mandi sama sekali loh. Oke, dan yang keempat, Teke-teke. Teke-teke digambarkan adalah hantu yang siap membunuh siapa saja yang ditemui. Hal ini karena dikarenakan dia memiliki dendam selama seumur hidupnya, sehingga membuat Teke-teke meninggal dengan tubuh yang terbelah menjadi 2 guys. Pada versi pertama diceritakan bahwa Teke-teke adalah korban dari siswi perundungan. Dan setelah itu, dia dikabarkan bunuh diri dengan menabrakkan tubuhnya ke kereta guys. Sedangkan pada versi kedua dikatakan bahwa Teke-teke adalah pekerja kantoran wanita yang diperkosa oleh tentara dan saat hendak menyelamatkan diri dia lompat dari jembatan namun terjatuh dan tertabrak kereta yang melintas. Nah, untuk bisa selamat dari Teke-teke ini, dari kejaran Teke-teke ini, dia akan bertanya, apakah kamu membutuhkan kaki? Kalian harus menjawab dengan cepat, ya, saya butuh. Hal ini dilakukan agar kalian tidak dipotong tubuhnya menjadi 2 olehnya. Damn men, apa tujuannya coba ya? Iya. Balas dendam seumur hidup katanya sih. Iya. Tapi apapun itu, ini masih mending karena dia masih memberi pengampunan.
Oke, yang kelima ini sudah tidak asing di kalian, yaitu adalah Kuchisake Onna. Wanita bermulut sobek ini sudah sangat terkenal di Jepang, guys. Banyak yang percaya bahwa ia adalah istri dari seorang samurai yang memiliki wajah sangat cantik, namun sifatnya sombong dan gemar selingkuh. Sehingga suaminya sangat tersakiti dan memilih untuk merobek bukan bibir ya, lebih ke bibir sampai pipi ini Mulut ke pipi deh. di wajah istrinya itu, guys. Tapi ada beberapa cerita yang mengatakan bahwa Kuchisake Onna adalah korban dari malpraktik dokter, pemerkosaan, atau bahkan kecelakaan lalu lintas yang membuat wajahnya menjadi terbelah. Entah cerita mana yang benar, tapi yang pasti kalau lu bertemu dengannya, dia akan menanyakan ini, apakah aku cantik? Jawablah dengan biasa saja atau lumayan. Kok ngeri? Agar Kuchisake Onna ini merasa bingung dan melepaskanmu. Berarti dia senang dibilang seperti itu. Kalau kita bilang cantik, apa yang terjadi? Mungkin dia trauma dan malah jadi kesel. Jangan menjawab dengan iya kamu cantik, sebab dia akan menunjukkan wajah aslinya di balik masker. Apabila kamu terlihat ketakutan karena melihat rupanya dan kamu bilang dia tidak cantik, maka dia akan membunuhmu dengan merobek mulut lu seperti dia tuh, guys. Jadi hati-hati ya, mulutmu jangan lancang. Oke, itu adalah 5 hantu terseram di Jepang. Gimana menurut kalian? Apakah seram? Pastinya ya, karena di sini sendiri gua sudah merinding nih, guys. Merinding di dinding. Iya, lihat tembok ini. Merinding juga dia, ada bulunya loh, guys. Sudah muncul. Nah, Segitu dulu, guys, video kali ini. Moga-moga kalian terhibur. Jangan lupa untuk apa, Ton? subscribe, like, Dan share tentunya. Komen di bawah kalau kalian menemukan kejanggalan di hantu-hantu ini di keseharian kalian. Loh, kok ada di Indonesia bukan di Jepang ya? Nggak bercanda, guys. atau kalau kalian berencana ke Jepang, nggak dalam waktu deket sih. Tapi kalau memang kalian pengen ke Jepang dan pengen menemuin mereka, mungkin kalian bisa kasih tahu di kolom komentar. Siapa tahu itu bisa jadi peringatan terakhir. Oke, segitu dulu. Thank you yang udah watch. Kita ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.